Terus apakah engkau menjadikan manusia, artinya tidak menjadikan khalifah di bumi, ya. Allah berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Terus apa sih sebenarnya yang dimaksud khalifah di sini? Jadi yang dimaksud manusia dijadikan khalifah di sini adalah mengajak, ya, mengajak kepada dirinya sendiri dan lingkungannya, ya, untuk berbuat kebaikan dan kebenaran dan selalu ingat kepada Allah, terhindar dari kesesatan. Ya niki sing diarani tujuane menungso ditadosaken khalifah teng mriki niki, yaitu memimpin dirinya sendiri dan lingkungannya, ya, untuk terhindar dari kesesatan. Itu masih utama. Iku kan datang dunia, menungso ditadosaken khalifah, distempel ngoten lah. Nggih. Dan golongan malaikat nopo boleh pun taat niku betul sahabat khalifah, betul pemimpin. Maksudnya benten Sing betul pemimpin sinten? maksudnya kalau niki kan dijadikan, hendaknya jadikan manusia itu khalifah di bumi. Nah, benten lindungi bumi maksudnya ini kan wonten wonten mereka wonten pemimpinnya, tapi sanes menungso. Nah, menungso niku di bumi, makan di sini diturunkan di bumi, niku untuk di bumi. Loh, sak bener itu sebenarnya juga dia adalah untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi makanya untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Nah, sebenarnya walaupun lingkungannya pun itu termasuk untuk dirinya sendiri. Ya, karena lingkungan itu akan mempengaruhi dirinya dan dirinya akan mempengaruhi lingkungan. Ya. Nah, jadi termasuk dirinya dan lingkungannya dari hal-hal yang menyesatkan. Nah, ini ngajak. Nah, berikutnya ngajak untuk selalu ingat kepada Allah, selalu menyambung kepada Allah dengan segala kemampuan dan dengan segala kodrat yang sudah diberikan. Nah, jadi menyambungi tentang pangeran itu, ya, di sini ini melalui kodrat yang sudah diberikan kepada Allah ini. Jadi kita ini untuk bisa nyambung Allah itu banyak sekali jalannya. Kalau dilihat dari ini segala, ya, segala sesuatu yang sudah dikodratkan, berarti semuanya itu bisa alat untuk bersambung kepada Allah. Kita mempelajari ilmu apapun, umpamanya kita mempelajari ilmu alam, ya, dengan sangat sampai mentok lah istilahnya, nanti ujung-ujungnya juga akan ketemu kepada kesempurnaannya Allah. Pada akhirnya kita itu bisa mengagungkan Allah. Ilmu apapun, baik ilmu matematika, ilmu kimia, ilmu teknologi dan segala macamnya, bila kita benar-benar memahami sampai dengan sampai dengan intinya, nah di situ kita akan merasakan bagaimana kebesaran Allah dan kita akan bisa mengagungkan kepada Allah. Akhirnya kita bisa menyambung dengan dengan Allah. Nah, itu makanya sing dimaksud khalifah itu ngriku. Dan bisa mengosongkan segala sesuatu tentang dirinya. Nah, mengosongkan sesuatu tentang dirinya ini ku artinya ini ku nafsu.
Jadi ngilangno nafsu sing teng awake dhewe. Untuk menjadikan manusia ini bisa tawadhu atau taat kepada Allah melalui hilangnya akal, dan bukan menghilang termasuk di sini, tapi bisa mengendalikan antara nafsu dan akalnya. Jadi sami-sami ternyata tengriki niki menungso niku jadi paringi akal kalih nafsu, cuma porsinya lebih besar daripada malaikat. Tapi cuma sakit mengendalikan, tidak menghilangkan. Diminta untuk di sini disuruh untuk mengendalikan. Bukan cuma bisa mengendalikan, tapi diminta untuk bisa mengendalikan. Ini. Diminta untuk mengendalikan. Benten kalih malaikat, malaikat itu nafsunya sekedhi, mari ngomong mantun pun kalih pangeran piyambak pun dibeneraken pun artine niku pun di nggih. Nah, ada menungso mboten. Niku karena katahe kang ngendhalikaken ngriki. Terus menerus lek menungso. Nggih. Nah, terus menerus sampai bisa mengendalikan akal dan akal kalih nafsu niki. Nah, nafsu ini sifatnya sami kalih roh abadi. Nah, lek akal niku umpami jasad raganya itu sudah tidak terpakai atau meninggal, sudah tertinggal, akalnya sudah tidak ikut, tapi nafsunya itu tetap ikut. Nah, ya itu nanti yang dimintai pertanggungan jawab. Nah, itu harus benar-benar sudah sampai tunduk, nafsunya itu sudah benar-benar sampai tunduk. Nah, itu makanya disuruh jadikan khalifah lah. Jadi maksud khalifah itu di situ. Jadi dari sini, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman yang itu tadi kepada malaikat, ya malaikat sudah tadi yang dijelaskan, aku hendak menjadikan khalifah di bumi, juga barusan diterangkan. Nah, tapi mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Niku nerangaken menawi sakjane niku nggih sebenarnya malaikat itu juga ada nafsunya walaupun sangat sedikit. Jadi tidak ada yang sempurna selain Allah. Walaupun malaikat itu juga makhluknya Allah. Ya, ternyata di sini juga masih ada keinginan, masih ada protes. Ya, berarti di situ munculnya nafsu. Ya, cuma di keterangan-keterangan yang lain yang lebih banyak bahwa kalau malaikat itu hanya dikasih akal, tidak dikasih nafsu. Nah, terus ada yang dikasih nafsu, tidak dikasih akal, itu apa? Hewan. Terus dikasih nafsu dan dikasih akal, yaitu manusia. Tidak dikasih akal dan tidak dikasih nafsu adalah iblis. Tidak dikasih akal dan tidak dikasih nafsu. Tumbuh-tumbuhan. Nah, benda mati, tumbuh-tumbuhan dan benda mati. Nah, itu. Nah, ya, benda mati kan batu. Nah, itu untuk pandangan secara yang lebih banyak, yang lebih umum. Tapi ternyata kalau dilihat dari kalimat di sini, ternyata malaikat itu juga dikasih nafsu juga walaupun sangat sedikit. Nah, terbukti daripada di sini malaikat protes, ya. Ya, kalau tidak dikasih nafsu, ya cuma dikasih akal, tidak akan protes. Ya, akal itu adalah alat untuk mengembangkan, ya, pengembangan, untuk mencari, untuk pengembangan. Nah, tapi bukan keinginan. Kalau sudah ada keinginan berarti nafsu. Dan ini keinginan di sini. Kok aku enggak, kan gitu. Apa kok manusia? Kenapa kok manusia bukan saya, kan? Nah, itu membuktikan. Cuma tidak ada dalilnya untuk dalilnya ada, ya dari kalimat ini sudah, ya. Ya.
niki kalau malih niki berarti sebelum manusia diciptakan. Yang mana? Niki wau kan Iya, sebelum manusia niki kan diciptakan. malaikat protes. Protes. Nah, kok manusia niki wajib. Nah, sebelum manusia itu diciptakan. Sebelum diciptakan makanya sakit protes kok butuh aku ae, kok butuh malaikat mawon. Oh, ngoten. Nggih. Terus berikutnya, ya ini yang perlu sangat dipahami. Dia berfirman, maksudnya Allah yang berfirman ini, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Rahasianya perintah-perintah, rahasianya keberadaan alam semesta ini hanya Allah yang tahu. Sebenarnya banyak kesamaan antara manusia dengan malaikat. Ya. Sebenarnya sama-sama wakil. Malaikat itu juga wakil Allah, manusia juga wakil Allah. Cuma fungsinya beda. Malaikat juga punya kerjaan sendiri, fungsi sendiri, manusia juga punya sendiri. Dan makhluk-makhluk lain itu juga punya fungsi-fungsi sendiri. Cuma di sini, malaikat itu kepingin keluar dari fungsinya manusia mau diambil. Karena malaikat tidak tahu fungsinya itu. Akhirnya di sini Allah dawuh, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah niku. Jadi jangankan kita sebagai manusia biasa, sedangkan kalau lihat dari cerita ini, malaikat pun juga tidak tahu. Jadi kita jangan sok tahu rencana Allah ngomong nanti meramal segala macam, itu sangat mustahil. Padahal malaikat saja yang konon jauh lebih mulia daripada kita, baik keilmuan dari segalanya. Ya dari cerita yang tadi kita tuh hanya sebagian kecil saja. Ya, kok lebih sok tahu lebih daripada malaikat kan sangat keliru. Jadi uraian daripada ayat ini, Allah berfirman ini yaitu mewujudkan komunikasinya Sang Pencipta dengan makhluknya, supaya makhluknya itu selalu ingat kepada Allah, nyambung kepada diarani menyatu atau bersatu dengan Allah itu nyambung. Nyambung itu banyak bisa diartikan segala macam, aslinya nyambung. Tapi paham kan dimaksud nyambung? Nyambung. Jadi Allah berfirman seperti apa? Di situ tujuannya supaya kita itu nyambung kepada Allah. Dan kepada malaikatnya tadi sudah diterangkan. Sebenarnya siapa sih malaikat itu dan bagaimana malaikat itu. Terus juga manusia menjadi khalifah tadi tujuannya apa? Nah ini tujuan manusia diciptakan tadi. Ini tadi. Ya. Terus yang ketiga, ini ketidaktahuannya malaikat ini, memang benar-benar tidak tahu sampai Allah itu dawuh atau berfirman, sungguh aku mengetahui daripada kamu yang tidak ketahui. Jadi inilah kesimpulan daripada ayat ke-30. Ada pertanyaan? Sanes iri, termasuk iri gimana? Bisa dikatakan iri, cuma tidak disebutkan iri di sini. Karena dia tidak ngomong akulah. Menunjuk dirinya tapi bukan ngomong aku dia. Cuma sedangkan aku memuji dan mensucikanmu, selalu memuji. Nah ini ya alus, ini bahasa alus. Cuma ya bahasa kasarnya bisa dikatakan iri. Ya, sesuatu iri ya itu adalah jelmaan daripada nafsu. Ya. Tapi di banyak keterangan di situ malaikat hanya dikasih akal. Sedangkan dari keterangan ini malaikat juga dikasih akal dan nafsu. Ya. Dan terbukti dengan protesnya malaikat. Kan sudah bukti nih.
dan sekaligus dalil daripada bukti daripada kenyataan yang ada ini. Terus ada pertanyaan lagi? Niku kan mau dereng diciptakan manusia nih. Nggih. Kalau protes malaikat nih, karena pada waktu belum diciptakan sebagai khalifah. Tapi itu memiliki dibedakan orang yang manusia lah, manusia yang akan merusak dan menumpahkan dari sana, di sana. Loh, kok sakit ngertos malaikat ini kok dados perusak besok ini manusia tidak diciptakan. Ya. Apa nuwun sewu, mulai asale niku memang niku ta. Karena manusia ini salah satunya, ya, salah satu manusia ini skenario yang tadi itu. Nah, kan malaikat munculnya manusia. Nah, dia semerep malaikat juga termasuk ikut andil dalam terciptanya manusia. Oh, nggih. Hah? Nggih. Ya kan tahu malaikat. Nggih. Wong dia turut andil Nggih. dalam pembentukan terciptanya manusia. Ya tahu. Bakal rusak. Nah, karena andil dalam pembuatan manusia, penciptaan manusia. Oh, nggih, kamu. Nah, makanya di situ ini Koyok dipenggarin bahasanya. nah, loh, ibaratnya kamu punya tempat sendiri, kamu punya fungsi sendiri. Nah, ini ya punya tempat sendiri, punya fungsi sendiri. Nah, Keras berarti protes ini. yang kerasnya oh iya protes. Tapi langsung dijawab keras juga. Sungguh aku tuh mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Loh niki sakjane ya mau uang ngeplak iki. Dikeplak niki. Loh. Ya kan gambaran nafsu tetepan ini. Nah.